Halo, baik. Selamat sore, Pak. Di sini saya akan menjelaskan review buku ke-6 tentang dekolonialisasi, penentuan nasib sendiri, dan kebangkitan politik hak asasi manusia. Nama Maria Densiana Nita, NIM 1803030012, kelas A, semester 6. Sejarah global pertama politik hak asasi manusia di usia dekolonialisasi, konflik antara gerakan kemerdekaan dan kekuatan kolonial membentuk tatanan HAM global itu muncul setelah Perang Dunia II. Itu juga penting untuk asal mula organisasi hak asasi manusia kontemporer dan gerakan kemanusiaan. Kekuatan anti-kolonial memobilisasi hak asasi manusia dan hak lainnya bahasa dalam kampanye mereka untuk menentukan nasib sendiri. Sebagai tanggapan, Euro kerajaan kacang memanfaatkan politik internasional baru hak asasi manusia untuk tujuan mereka sendiri, mengklaim bahwa aturan mereka dengan janji berkembang adalah kendaraan otentik untuk mewujudkannya. Mulai dari partisi pasca perang dan perang kemerdekaan untuk hak-hak adat, aktivisme, dan memori pasca kolonial. Dari hak bangsa hingga hak manusia. Lebih dari setengah abad setelah puncak era dekolonialisasi, ketidakmampuan kesesuaian kerajaan formal dan hak asasi manusia mungkin tampak aksiomatis. Sejak kegagalan bencana perang Irak dan Afghanistan pada tahun 2000-an, godaan antara kekaisaran dan hak asasi manusia diwujudkan dalam bentuk otot idealisme intervensionis yang didukung oleh kaum liberal dan neokonservatif tentara salib, telah jatuh ke dalam reputasi yang buruk. Imperialis liberal yang kolonialisme sebagai kendaraan untuk kemajuan kebebasan dan kesejahteraan masyarakat terjajah sebagian besar telah berlalu dari tempat kejadian atau bermigrasi ke wacana lain. Sejak gagasan Wilsonian dan Soviet tentang hak-hak kolektif memikat anti-kolonial politisi di awal 1920-an. Hak-hak bangsa atau sebagai penyelamat posisi etnis minoritas yang dicalonkan di dalamnya tampaknya merupakan jalan janji terbesar untuk pembebasan nasional. Sebelum 1945, peristiwa itu dideklarasi Hak Asasi Manusia Internasional yang dikeluarkan oleh Amerika dan tokoh Eropa kebanyakan mengabaikan negara. Deklarasi 1929 Hak Asasi Manusia Internasional dipimpin oleh emigre ahli hukum Rusia
Andre Mandelstam mencontohkan tradisi kosmopolitan yang secara singkat bangkit kembali dan berbicara tentang individu yang berdaulat. Selanjutnya, sejarah hak asasi manusia dan kerajaan. Dalam buku ini menunjukkan bahwa keterlibatan antara hak asasi manusia dan kerajaan tidak beroperasi secara terpisah dan otonom abstraksi. Bagi mereka yang terlibat, tidak ada perbedaan yang jelas antara hak yang diminta oleh gerakan pembebasan nasional dan hak asasi manusia. Nasionalis dan feminis India Hansa Mehta dalam percakapan tahun 1949 dengan politisi buruh Inggris Margaret Bowie membahas tentang cetak untuk surga. Salah satu yang sedang diberlakukan sekaligus di dalam negeri, gerakan reformasi nasional dan internasional di UDHR. Sebagai pemimpin nasionalisme Indonesia, Muhammad Hatta merefleksikan pada tahun 1956 ada kesamaan antara bagaimana anti-kolonialis memandang perjuangan mereka dan bahasa hak asasi manusia universal. Hak asasi manusia dan anti-kolonial emansipasi adalah perjuangan kebebasan bercampur di tahun 1940-an dan 1950-an. Meskipun ketegangan akan muncul, ini tidak sesuai dengan apapun perkembangan geopolitik tunggal atau keusangan total satu persatu sama lain. Pergeseran tersebut bersifat linguistik dan konseptual. Sebagaimana makna istilah tersebut hak asasi manusia, setidaknya dalam bahasa barat mulai menyempit yang merampas potensi revolusioner ekonomi dan sosial yang lebih berani yang mereka pegang dalam imajinasi dunia ketiga. Hak asasi manusia tidak lahir dari kematian anti-kolonialisme. Hak asasi manusia di barat mati sebagai sarana yang layak untuk mengekspresikan visi anti-kolonial yang optimis. Penataan ulang hak asasi manusia pada tahun 1970 ini mengesampingkan banyak hal konten paling vital dan daya tarik hak asasi manusia bagi masyarakat pasca kolonial. Perjuangan anti-kolonialis dan hak untuk penentuan nasib sendiri gerakan Afrika. Keunggulan yang diberikan kepada penentuan nasib sendiri nasional oleh mereka yang hidup di bawah dominasi kolonial membentuk interpretasi mereka tentang hak asasi manusia. Penentuan nasib sendiri tidak hanya menyinggung kemerdekaan politik, tetapi juga kapasitas orang untuk memilih jalan mereka sendiri menuju ekonomi dan sosial pengembangan. Untuk para pemimpin nasionalis Afrika saat ini, kolektif kebebasan politik adalah hal yang paling mendasar. Politik prioritas hak zaman di ini kerajaan dan dekolonialisasi, sedangkan negarawan atau negarawan barat menegosiasikan tatanan hak asasi manusia internasional di PBB dengan istimewa kebebasan sipil individu sebagai hak asasi manusia utama. Nasionalis Afrika berkampanye melawan dominasi kolonial, mengutamakan hak kolektif
untuk menentukan nasib sendiri sebagai hak asasi manusia pertama. Pemimpin politik Afrika skeptis terhadap diskusi tentang hak yang berpusat pada negara di PBB diatur oleh kekuatan kekaisaran Eropa yang sama yang aktif menolak hak orang Afrika untuk menentukan nasib sendiri. Mereka menolak kekaisaran pertahanan di PBB dan upaya untuk menghapus kebebasan nasional perjuangan di kolonial dari munculnya hak asasi manusia universal gerakan. Menempatkan perjuangan anti kolonial. Sejarah Afrika lama diperlakukan sebagai catatan dalam hak asasi manusia global. Mendapatkan lebih banyak perhatian dalam historiografi yang sedang berkembang. Namun, menilai tempat anti-kolonialisme di dunia manusia, cerita tentang hak terus dipersulit oleh dua faktor. Yang pertama, harus dilakukan dengan dominasi atau pemahaman hegemoni eurosentris hak asasi manusia yang mendasar sebagian besar historiografi hak asasi manusia. Yang kedua, berkaitan dengan sumber dan metode yang disukai oleh sejarawan di membangun sejarah hak asasi manusia. Hak asasi manusia mencakup seperangkat nilai-nilai yang paling penting secara historis adalah gagasan tentang martabat manusia, kebebasan, dan kesetaraan. Hak asasi manusia internasional seperti yang kita pahami mereka hari ini tidak hanya klaim individu terhadap kekuasaan, kepenulisan, tetapi juga meluaskan ke spektrum luas dari klaim hak kolektif yang berlabuh kewajiban moral yang dimiliki orang terhadap satu sama lain. Kebangkitan identitas internasionalisme atau hubungan jamak dan hak asasi manusia atas kebudayaan. Pada akhir 1960-an, setelah satu dekade dormansi, ide-ide budaya, agama, dan identitas nasional historis mulai jelas membelah konsensus sosial tentang hak asasi manusia universal. Universalisme luas UDHR tatanan dunia negara-negara yang menentukan nasib sendiri dan aspirasi untuk membangun yang sebagian besar bersumpah setia untuk munafik adalah digantikan oleh penegasan hak asasi manusia budaya kolektif dan esensial perbedaan. Keyakinan baru dalam esensialisme budaya dan identitas kelompok membawa hak asasi manusia lebih dekat dengan doktrin inti dan dengan mudah direkonsilisasi dengan proposisi yang tersubstansi terpisah dalam pengembangan. Sekian dan terima kasih Pak.